Baik, eh, selamat malam. Saya akan presentasi, tapi sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Aldi Pernadi Padang dengan NIM 1905 150010010024. Baik, di sini saya akan mempresentasikan pengaruh penggunaan mulsa plastik hitam perak dengan berbagai bentuk dan tinggi bedengan pada pertumbuhan tanaman kubis bunga. Eh, Pada tanaman kubis bunga ini adalah salah satu tanaman sayur yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Eh, Tanaman kubis bunga ini berasal dari Eropa dan pertama kali ditemukan di Cyprus, yaitu Italia Selatan dan Mediterania. Kemudian masuklah ke Indonesia pada abad yang ke-19. Baik, peningkatan produksi kol bunga dapat dilakukan dengan modifikasi lingkungan agar sesuai dengan lingkungan yang dibutuhkan oleh kol bunga untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Penerimaan cahaya matahari pada musim hujan kurang dari 12 jam dan intensitas cahaya matahari juga berkurang karena tertutup oleh awan sehingga penerimaan cahaya matahari oleh tanaman berkurang. Jadi oleh karena itu diperlukanlah suatu inovasi yang dapat meningkatkan penangkapan cahaya matahari oleh tanaman dengan penggunaan mulsa. Mulsa ini ialah berbagai bahan organik ataupun anorganik yang digunakan untuk menutupi permukaan lahan pertanian untuk melindungi tanaman akar tanaman dengan panas, dingin ataupun kekeringan, menjaga kebersihan buah tanaman dan mengendalikan gulma. Ada beberapa jenis mulsa, yaitu mulsa organik meliputi semua bahan sisa pertanian yang secara ekonomis kurang bermanfaat seperti jerami padi dan batang jagung. Kalau mulsa anorganik ini meliputi semua bahan batuan dalam berbagai bentuk dan ukurannya, seperti batu kerikil, batu koral, dan pasir kasar. Dan mulsa kimia sintetis ini meliputi bahan-bahan plastik dan bahan-bahan kimia lainnya. Penggunaan mulsa plastik hitam perak dapat meningkatkan intensitas cahaya yang diterima oleh tanaman dengan pemantulan cahaya yang diterima oleh permukaan mulsa. Penggunaan mulsa plastik hitam perak meningkatkan intensitas cahaya yang diterima tanaman lebih tinggi dibandingkan tanpa mulsa bening dan mulsa hitam. Di sini di penelitian ini bahan dan metodenya ialah pada penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagedangan, Kecamatan Turan, Kabupaten Malang, ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok sederhana yang sering disebut RAK. Penelitian ini akan memakai satu faktor, yaitu penggunaan 8 macam bentuk penggunaan mulsa plastik hitam perak yang terdiri di sini bisa kita lihat ada tanpa mulsa bentuk cembung dengan tinggi 30 cm dan tinggi 40 cm, dan ada tanpa mulsa bentuk datar dengan tinggi 30 cm dan tinggi 40 cm, dan dengan mulsa bentuk cembung tinggi tinggi 30 cm dan tingginya 40 cm, dan dengan mulsa bentuk datar dengan tinggi 30 cm dan tinggi 40 cm. Baik, penelitian ini akan menggunakan 8 perlakuan dengan 3 kali ulangan sehingga didapatkan
24 satuan percobaan. Di sini bisa kita lihat pengamatan ini dilakukan pada 14 AST dan selanjutnya diamati 2 kali seminggu sampai pada panennya. Baik, variabel yang diamati yaitu seperti tinggi tanaman, jumlah daun tanaman, dan luas daun. Jadi data ini dianalisis dengan analisis ragam ANOVA. Jika perlakuan menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap hasil variabel tanaman, maka dilakukan analisis uji lanjut beda nyata terkecil pada taraf 5%. Dan di sini ada hasil dan pembahasannya. Mulsa ini merupakan salah satu modifikasi lingkungan yang seringkali digunakan petani untuk meningkatkan produksi tanamannya. Mulsa plastik hitam perak dapat memantulkan cahaya matahari lebih baik dari jenis mulsa lainnya. Pantulan cahaya matahari oleh mulsa akan meningkatkan penyerapan cahaya oleh tanaman. Bentuk bedengan akan mempengaruhi banyaknya cahaya yang dipantulkan oleh mulsa. Semakin besar sudut pantulan sinar matahari, maka pantulan cahaya matahari ini menuju tanaman juga akan semakin banyak. Baik, di sini ada tinggi tanaman. Tinggi tanaman ini ialah hasil analisis ragamnya menunjukkan bahwa penggunaan mulsa dengan berbagai bentuk dan tinggi bedengannya ini sangat berpengaruh nyata pada tinggi tanaman kubis bunga. Di sini nilai rata-rata tinggi tanamannya terhadap perlakuan penggunaan mulsa plastik hitam perak ini dengan berbagai bentuk dan tinggi bedengannya dapat kita lihat pada tabel 1. Baik, di tabel 1 ini tinggi tanaman per tanaman ini pada perlakuan penggunaan mulsa plastik hitam perak dengan berbagai bentuk dan tinggi bedengannya. Di sini bisa kita lihat dari perlakuannya dan tinggi per tanaman. Jadi di setiap perlakuan itu berbeda-beda nilainya. Baik, bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNT 5%, MST minggu setelah tanam. Dan yang kedua jumlah daun per tanaman. Jadi hasil analisis ini menunjukkan bahwa penggunaan mulsa plastik hitam perak dengan berbagai bentuk dan tinggi bedengan ini sangat berpengaruh nyata pada jumlah daun per tanaman pada kubis bunga. Nilai rata-rata jumlah daun per tanaman pada tanaman kubis bunga dapat kita lihat di tabel 2. Di tabel 2 ini bisa kita lihat jumlah daun per tanaman pada perlakuan penggunaan mulsa plastik hitam perak dengan berbagai bentuk dan tinggi bedengan pada kubis bunga. Di sini bisa kita lihat dari setiap perlakuan dan jumlah daun per tanamannya. Bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata berdasarkan uji BNE 5%, MST-nya minggu setelah tanam. Baik, di sini luas daun per tanaman. Luas daun per tanaman ini hasil analisisnya menunjukkan bahwa perlakuan penggunaan mulsa plastik hitam perak dengan berbagai bentuk dan tinggi bedengannya sangat berpengaruh nyata pada luas daun per tanaman pada tanaman kubis bunga. Jadi nilai rata-rata luas daun per tanaman ini dapat kita lihat pada tabel 3. Luas daun per tanaman pada tanaman kubis bunga perlakuan penggunaan mulsa plastik hitam perak dengan berbagai bentuk dan tinggi bedengan, dan bisa kita lihat dari perlakuannya, dari jumlah
Bila bilangan yang didampingi huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata, berdasarkan uji BNT 5% dan MST minggu setelah tanam. Baik, sama pada setiap tanaman yang tumbuh di atasnya, tingginya bedengan akan mempengaruhi kadar air tanah. Kadar air tanah pada bedengan yang rendah lebih tinggi daripada kadar air bedengan yang lebih tinggi. Kadar air tanah yang terlalu tinggi akan menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi rendah dan hasil tanaman juga tidak maksimal. Jadi menggunakan mulsa plastik hitam perak ini memberikan pengaruh paling tinggi pada parameter luas daun. Salah satunya pengaruh dari mulsa plastik hitam perak ini berasal dari permukaan mulsa yang berwarna perak dan dapat memantulkan sebagian besar cahaya matahari yang diterima. Besarnya cahaya matahari yang dipantulkan akan meningkatkan penyerapan cahaya yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi semakin banyak cahaya matahari yang diterima tanaman, maka laju fotosintesis tanaman juga akan semakin cepat dan hasil fotosintat juga akan semakin banyak. Mulsa plastik ini dapat memantulkan kembali cahaya matahari menuju kanopi tanaman. Pemantulan kembali cahaya matahari menuju kanopi dapat meningkatkan penyerapan cahaya matahari oleh bagian kanopi tanaman. Peningkatan penyerapan cahaya matahari akan meningkatkan kecepatan proses fisiologis tanaman sehingga pertumbuhan tanaman dapat meningkat lebih cepat. Jadi dari persentase dari awal sampai akhir kita dapat menyimpulkan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat kesimpulan sebagai bahwa peningkatan penggunaan mulsa plastik hitam perak bentuk datar tinggi 40 cm dalam budidaya tanaman kubis bunga menunjukkan hasil yang lebih baik sebesar 313,3 gram per tanaman terhadap berat segar konsumsi. Penggunaan mulsa plastik yang paling baik digunakan dalam budidaya tanaman kubis bunga adalah dengan bentuk datar tinggi 40 cm yang menunjukkan hasil paling baik terhadap parameter tinggi tanaman pada 4 MST yang sebesar 21,06 cm per tanaman dan pada 6 MST sebesar 32,72 cm per tanaman dan pada 8 MST sebesar 42,72 per tanaman. Baik, mungkin hanya ini presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dalam presentasi ini, saya minta maaf dan untuk kedepannya saya akan belajar untuk lebih baik lagi. Mungkin hanya ini dari saya akhiri. Sekian dan terima kasih.